Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cesar Yoga Abu Bakar. Saya dari Rombel B dengan NIM 4512422052, kelompok 6 Rombel B. Di sini saya eh, ingin menjelaskan beberapa materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, mulai dari konsep dasar, lalu alat pelindung, alat-alat, dan juga simbol dan bahan-bahan yang perlu diperhatikan ketika di dalam laboratorium. Yang pertama di sini ada konsep dasar. K3 sendiri itu mempunyai arti. K3 sendiri adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 yang kita maksud ini K3 pada laboratorium, yang merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja di laboratorium. Hal ini penting untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mengapa K3 itu sangat penting dalam laboratorium? Karena sebelum kita melakukan penelitian, ada pun sebaiknya kita mengenal alat-alat ataupun cara penggunaan alat-alat dalam laboratorium itu tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lanjut, sebelum kita memulai penelitian atau meneliti pada laboratorium, pun sebaiknya kita mengenal yaitu APD, alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya di laboratorium. APD ini cukup umum yang digunakan di laboratorium seperti jas lab, sarung tangan, kacamata keselamatan, lalu ada masker dan sepatu. Nah, fungsi jas lab dan sebagainya itu apa sih? Nah, fungsi jas lab di sini agar ketika nanti terkena cipratan itu tidak langsung mengenai kulit. Begitupun mata terkena ketika nanti ada cipratannya hingga ke arah mata, itu kita bisa terlindung dengan menggunakan kacamata keselamatan maupun ada bau-bau yang tidak seharusnya kita cium seperti bau korosif. Kita bisa menggunakan masker. Nah, begitupun dengan sarung tangan. Kita bisa menggunakan sarung tangan agar kita tidak berkontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang mudah merusak atau tidak baik untuk kulit. Dan begitupun sepatu. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk laboratorium itu sendiri. Yang pertama di sini ada gelas ukur. Gelas ukur di sini gunanya ya untuk mengukur bahan kimia yang sudah dimasukkan, dan selanjutnya ada pipet dan buret. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil bahan kimia dalam jumlah kecil. Lalu ada mikroskop, ada gelas rak gelas 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 rak gelas ukur untuk menaruh sampel, begitu pun dan lain-lainnya. Lanjut, di sini ada simbol K3 di laboratorium. Simbol K3 di laboratorium ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memberikan informasi tentang bahaya yang ada di laboratorium dan cara untuk mencegahnya. Nah, simbol-simbol ini penting untuk dipahami oleh semua orang yang bekerja di laboratorium agar mereka dapat bekerja dengan aman. Nah, di sini terbagi menjadi 9, ada mudah terbakar, menimbulkan iritasi, korosif, beracun, mudah meledak, bahaya biologi, oksidator, berbahaya bagi lingkungan, dan radioaktif. Beberapa yang terjadi contohnya seperti mudah terbakar, itu cara penanganannya gimana? Cara penanganannya adalah dengan menjauhkan alat-alat pemantik atau alat-alat yang menimbulkan api atau alat-alat yang panas, dijauhkan dari bahan mudah terbakar. Lalu menimbulkan iritasi. Iritasi terjadi sering pada kulit, maka dari itu kita menggunakan sarung tangan tadi yang sudah saya jelaskan. Harusnya ada bahan mudah meledak, ya kurang lebih sama dengan mudah terbakar, tapi eh, konteksnya di sini adalah meledak. Jadi jauhkan bahan-bahan atau alat-alat yang memicu si bahan peledak ini. Lalu ada beracun. Beracun ini sangat berbahaya karena bisa berdampak akut atau parah, bahkan
bisa berujung maut atau kematian gitu. Nah, cara kita menghindarinya adalah dengan tidak asal-asal, tidak bermain-main dengan alat-alat atau bahan-bahan yang beracun. Lalu ada berbahaya bagi lingkungan. Yang ini bisa berbahaya bagi lingkungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya terjadi karena banyak peneliti yang asal membuang bahan kimia ke lingkungan sekitar. Sebaiknya sebaiknya bisa disaring dulu atau bisa diteliti dulu apakah bisa diteliti, bisa diamati apakah bahan kimia ini sudah bisa dibuang atau tidak. Jadi di sini ada rambu K3 di laboratorium. Rambu-rambu peringatan ini digunakan untuk mengingatkan pekerja tentang bahaya yang ada di laboratorium. Contoh, ada animal hazard, some instrument hazard, heat hazard, gaseous hazard, chemical hazard, electrical hazard, dan sebagainya. Nah, ini juga penting bagi para peneliti untuk memahami hal-hal ini agar tidak semata-mata mereka melakukan, tapi mereka juga berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Kira-kira apa sih setelah yang tadi saya jelaskan semua? Ada nggak potensinya? Ada, teman-teman. Potensi bahaya di laboratorium yang pertama ada bahaya kimia. Bahan kimia berbahaya ini contohnya bahan kimia beracun, korosif, mudah terbakar, dan berbahaya lainnya dapat menyebabkan keracunan, luka bakar, dan iritasi. Lalu yang kedua ada bahaya biologi. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur dapat menyebabkan penyakit. Lalu ada bahaya fisik. Bahan kimia yang mudah meledak dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran. Saya sini akan memberikan beberapa pencegahan langkah awal agar beberapa potensi kecelakaan tadi tidak terjadi. Pertama, melatih staf. Penting untuk melatih staf semua laboratorium tentang potensi bahaya dan cara pencegahnya. Lalu menyediakan APD. APD yang tepat harus disediakan dan digunakan untuk melindungi staf dari bahaya. Lalu ada membuat SOP, standar operasional prosedur, harus dibuat untuk semua kegiatan di laboratorium. Jadi dari step by step-nya semuanya itu ada dan harus diperhatikan. Keempat ada memelihara peralatan. Peralatan laboratorium harus dipelihara dengan baik dan diperiksa secara berkala. Jadi tidak sehabis pakai langsung ditaruh. Jadi bisa dicuci lalu ditaruh sesuai dengan tempatnya. Lalu yang kelima, membuang limbah dengan benar. Limbah laboratorium harus dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan laboratorium harus dijaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi dan kecelakaan. Tadi adalah langkah pencegah kecelakaan. Sekarang adalah langkah penanganan kecelakaan. Jadi eh, nanti ada ketika nanti suatu saat akan ada kecelakaan, langkah penanganan pada saat di laboratorium itu seperti apa sih? Yang pertama adalah segera hentikan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang kedua, evakuasi area jika diperlukan. Yang ketiga, berikan pertolongan pertama pada korban. Contoh, jika korban terluka, bersihkan lukanya dengan air mengalir dan sabun. Jika korban terkena bahan kimia, segera bilas dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Jika korban terhirup gas beracun, segera pindahkan ke tempat yang berudara segar. Contoh di ruang-ruang yang terbuka, tidak di dalam ruangan. Lalu yang keempat, hubungi tim K3 atau supervisor. Yang kelima, amankan area kecelakaan. Tutup area kecelakaan dengan pita kuning atau tanda peringatan lainnya agar tidak eh, agar orang-orang yang ketika melihat tempat itu mengerti bahwa tempat itu sedang dalam kecelakaan. Dan setelahnya matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. 6. Dokumentasi kejadian. Catat tanggal, waktu, lokasi, dan jenis kecelakaan. Catat nama dan kondisi korban. Catat tindakan yang telah dilakukan agar menjadi evaluasi ke depannya. Lalu yang 7, lakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Yang 8, lakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih atas waktunya. Kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.